diskusi bersama-sama. Kali ini nanti ini kita akan belajar tentang membangun budaya positif melalui keyakinan kelas, yaitu integrasi konsep restitusi. Nah, ini kenapa ini kita ajukan di awal, dan nanti ada, karena memang kemarin sudah kita sampaikan ada beberapa permasalahan latar belakangnya kenapa ini kita lakukan di awal. Salah satunya banyak keluhan Bapak Ibu guru terkait dengan menghadapi siswa. Nah, ini kemudian selain pelatihan-pelatihan yang lain, maka ini kemudian kita awalkan. Nah, ini, sebetulnya ini di Bapak Ibu BK, Pak Saryanto dan Bu Martini ilmunya sudah ada. Jadi kita semua yang saya guru BK mungkin ada yang punya, ada yang belum. Nah, ini nanti yang sudah punya nanti bisa menambahkan, yang belum kita belajar bareng. Biar energi kita tidak terkuras habis menghadapi anak-anak yang unik-unik. Oke, sebelum lebih jauh kita mungkin apa istilahnya, kita awali dulu kegiatan siang hari ini sampai nanti sewaktu secukupnya. Nanti benar-benar perlu sampai sore dengan berdoa dipersilahkan. Sudah cukup, kemudian dengan diawali berdoa, apa yang kita lakukan nanti tidak ada halangan dan tetap menambah manfaat untuk kita semua dan juga anak didik kita. Pak Kepala kemarin ini Bapak Ibu, jadi ini membangun budaya positif. Jadi nah, kalau dicermati Bapak Ibu di sekolah kita akhir-akhir ini, bahkan mungkin setelah pandemi gitu, pelanggaran itu luar biasa meningkat mungkin. Itu betul. Maksudnya pelanggaran dalam arti ketidaktertiban seperti itu, rambut dan tambah mungkin perilaku siswa di kelas dan sebagainya. Itu kalau mendengar cerita Bapak Ibu di kelas itu luar biasa, termasuk saya juga menghadapinya gitu. Sebenarnya itu sebelum pandemi, pas pandemi kita nggak merasakan banget karena anak-anak daring di rumah. Nah, sebelum pandemi mungkin kalau kita flashback 2 tahun sebelumnya tidak sebegitunya. Nah, ternyata sekarang meningkat. Gini apa Bu badan? Tenanan dulu atau paksa. Iya. Nah, sekarang yang misalkan kemarin kalau pelanggaran itu kita atasi dengan kekerasan, setuju badan? Nek perlu dihukum badan itu pelanggaran itu? Perlu dihukum badan? Perlu. Main kepribadian Pak? Ya, hukumannya tidak dengan kekerasan tapi dengan yang lain, dengan trik yang lain. Yang tidak perlu dihukum, beri sanksi. Sanksi dan hukuman itu. Sanksi dan hukuman. Sanksi dan hukuman bedanya apa? Nanti tanya Pak Maksud sanksi dan hukuman. Kok pesannya kok diberi hukuman? Nah, Ada hukum, sanksi itu kan lebih halus kalau saya. Kalau hukum itu terlalu apa ya? Kayak pidana. Nah, itu loh Pak. Saya sebenarnya kalau kata Pak Kepala Sekolah lebih halus dengan istilah pembinaan. Wah, ini sudah tingkatnya beda bahasanya. Pembahasan nih kalau saya. Nah, terus solusinya apa nih? Jadi solusinya ini kan kecil banget. Jadi
Jadi latar belakang kenapa ini kemudian kita angkat di awal, sebetulnya kalau dari program untuk pelatihan kita juga belum bisa karena belum masuk ke RKS, tapi nggak apa-apa ya Pak, ini di awal. Nah jadi kalau belum ada RKS, kita belum ada SNAP. Sudah makan siang. Sudah makan siang. Masih ini jadi siswa tidak memberikan perhatian, tidak fokus, bahkan banyak yang rame, ada yang tidak berangkat, ada yang tiduran, itu fenomena yang kita hadapi. Nah, kemudian kita sekarang di sini, mudah-mudahan nanti kita punya tujuan di sini, duduk di sini bareng-bareng, belajar bareng, biar nanti kita bisa menumbuhkan kesadaran berdisiplin dalam diri siswa, terbentuknya keyakinan kelas, kemudian tumbuh kesadaran dari semua stakeholder. Jadi bukan hanya wali kelas saja yang uprak-uprak, bukan hanya guru BK saja atau kesiswaan, tapi semua dari semua ini, dari TU, guru, bahkan kalau perlu sampai teman-teman Bapak Ibu di kantin itu juga ikut berperan gitu. Jadi lingkungan di sekolah itu ya semuanya itu ikut mendukung terbentuknya kesadaran budaya positif ini, hingga terwujud sekolah yang tertib, aman, nyaman, dan juga menyenangkan untuk belajar. Nah, kalau untuk hasilannya nanti ini, kalau tadi baru belajar pas di MGMP ketemu Pak Pengawas, Pak Pur, tadi sudah disinggung di sana, termasuk untuk membuat visi misi sekolah nih kok tujuan itu harus terukur gitu. Nah, saya jadi langsung buka, kemarin sudah dikirim Pak Harito, tujuan di kurikulum harus terukur gitu kan. Oh iya, ini saya harus banyak yang dibenahi gitu kan. Jadi besok tim kurikulum sih harus bekerja cukup banyak. Jadi tujuan itu harus terukur, ada targetnya, dan pasti lebih banyak daripada misi dan kata-katanya di sana juga. Nah, ini tujuan, ada tolak ukurnya. Tingginya persentase guru yang mempelajari topik disiplin positif di platform Merdeka Mengajar. Ini kaitannya kemarin mensinkronkan dari yang survei yang diberikan disampaikan oleh Pak Kepala. Kemarin ada survei mulai Pak pengisian PMM, ternyata kita masih dipantau terus gitu. Dan itu kemarin saya ngisi lagi, dan disiplin positif itu satu materi yang baru di PMM awal. Dulu kemarin belum ada di disiplin positif, sekarang sudah ada. Mungkin nanti kita bisa belajar. Dan ini Bapak Ibu, di PMM kalau kita selesai satu topik sampai ke aksi nyata, kita dapat sertifikat senilai 30 jam pelajaran. Jadi untuk yang ASN, jenengan yang tidak pernah ikut diklat nggak masalah, ikut menggunakan PMM saja, nanti upload dengan aksi nyatanya, sudah dapat sertifikat. Saya sudah dapat ada 2, belum tak tambahkan lagi yang lain, belum aksi nyatanya belum. Dan itu mudah. Nanti kalau jenengan ngersake daripada ikut pelatihan yang istilahnya online, daring dan sebagainya, ikut Zoom sebagainya, capek, ikut aja di PMM nih kok. Ada beberapa topik, ada beberapa pelatihan, 30 JPL itu sudah 1 nilainya, dan sudah ada pengembangan diri. Itu gampang, mudah. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan diri universal yang diterapkan di sekolah. Gitu. Jadi inilah budaya positif. Jadi kita punya budaya positif. Nah sekarang mungkin saya butuh 2 orang sukarelawan, sinten monggo bisa ambil ballpoint atau apapun lah, kalau usah ambil ballpoint boleh. Di sini ada yang ballpoint juga boleh, pura-puranya ini. Tanya sinten Pak Segar, saya Pak Segar. Oh Pak Riki dan Pak Uki aja. 2R saja. 2R. Monggo bisa ke depan Pak 2R. Ini kan ini Pak sing gede sing cilik.
harta yang sangat berharga punya jenengan. Ya, itu harga yang punya sadrana sini. Jadi tengah biar kelihatan semua tengah. Saya kayak Kak Kusumo. Kak Kusumo. Ini hartanya jenengan yang paling berharga. Gitu. Jenengan bisa taruh di salah satu. Pokoknya masuk. Pokoknya masuk. Kemudian jenengan tinggal nah itu punya jenengan. Bayangkan. Bayangkan Islam adalah sesuatu yang sangat berharga punya jenengan, dan jenengan melihat itu, Pak Uki lihat itu ada barang yang sangat berharga, jenengan juga pengen memilikinya. Nah, dengan segala cara upaya silakan jenengan coba jenengan kepiye ya, bebas dengan cara apa, dirayu apa, terserah jenengan, yang penting ada di benak jenengan, silakan itu direbut. Saya mau pertanyaan, Pak. Iya. Coba itu kan. Antar mas satu-satunya mas. Iya. Jangan. Benar Pak, itu besar. Coba jadi yang Oh, pakai halus dulu. halus. Minta pinjam sebentar Buat taruh mas. buat nulis sesuatu. Kayak ini bukan golkan ya mas. Drama keren. Pak dimasukkan aja. Coba. Jangan buka, jangan Apa ya? kalau buka. Gimana? Kak pinjam sebentar. Terus saya ngasih nggak Pak? Enggak Ya, lah. nggak. Nggak boleh, saya nggak mau ngasih mas. Segini. Nggak mau. Jangan. Aku cakep loh. Kasih kembang mas, kasih kembang mas. Malah itu anu kalian ada. Coba kasih di nek kepala gitu bisa buka kan? Cukup kasih apa sih? Atas ini jadi Bisa. Nah, dipasang. Dipasang. Oke, tepuk tangan dulu untuk oke, jadi itu suara kasar setelah. Jadi apa yang terjadi ketika siapa yang megang tulisan, siapa yang megang, dan apa yang terjadi dengan tadi? Gitu. Pak Uki kan pengen banget ambil kan? Itu siapa yang megang? Ini kalau otak kita siap, ini bisa bahasa nggak ini? Kira-kira bacanya gimana? Siapa yang pegang mana? Siapa yang pegang? Yang ini? Siapa yang? Ya dengan luar biasa. Atau yang berarti erat masih kan otak kita itu mau dibuat saudara masih bisa Misalnya meneruskan. orang kata Pak. Iya. Ya, Ya, jadi yang Dengan segala cara. ya siapa ya dengan segala cara. Dia Pak Uki tadi mau dengan segala cara. Nah dari sini apa yang terjadi kan Pak Riki itu ini mempertahankan begitu. Nah dari sini kemudian kita bertanya siapa yang sebenarnya megang kontrol untuk benda ini? Apakah Pak Uki atau Pak Riki? Yang megang kontrol dengan ini bendanya ini, atau yang kepala tangan ini siapa yang megang kontrol? Apakah Pak Uki atau Pak Riki? Yang paling kuat, yakin? Pak Riki atau Pak Uki? Pak Riki atau Pak Uki? Yang megang kontrolnya itu siapa? Pak Riki. Kenapa? Mempertahankan haknya. Baik, luar biasa. Jadi kan jenengan sudah sadar. Nah, inilah yang kemudian kita awali dari Pak Uki tadi, Pak Riki. Jadi budaya positif ini titik tolaknya awalnya adalah dari teori kontrol. Teori kontrol. Ya, jadi paradigma, perubahan paradigma tentang teori
kontrol. Nah, teori kontrol itu seperti apa? Yang selama ini kita alami ini, kita mendapat semacam ilusi. Ilusi apa? Ilusi kita itu bisa ngontrol murid. Ilusi kita bahwa bisa membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan karakter. Ini ilusi-ilusi yang selama ini kita hadapi, lakukan. Nah, ini. Maksudnya gimana ilusi guru kontrol murid? Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Gitu. Cuman pada saat kita di kelas kok murid udah menang gitu. Karena pada saat itu terpaksa dia kemudian mengikhlaskan dirinya untuk kemudian manut daripada di sini ini misalnya gitu. Atau memang dia wis lah kita sinau gitu. Tapi kemudian nanti setelah selang berapa saat, 10 menit, 20 menit, dia sudah mulai dalam keadaan sadarnya dia lagi, dia jangan berulang lagi. Gimana? Nah, inilah yang kemudian dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bisa mengontrol murid sebetulnya. Bukan hanya murid, sebetulnya anak kita juga sama. Karena mereka punya keinginan, punya yang bisa mengontrol ya mereka sendiri sebetulnya. Itu yang pertama. Nah ini ilusi ya. Ilusi dengan mengontrol rasa bersalah gitu. Kita menggunakan kritik dan rasa bersalah. Coba kayak gini. Coba tuh. Kowe nek menunggu terus aku ora sakit. Sering kan kita kayak gitu. Saya juga pernah gitu. Saya juga sering dulu Mas. Itu yang biasa kita lakukan gitu, nek wis ora mempan, kita nggak bisa ngontrol, kemudian kita naikkan ya kita itu kan. Coba kowe apa ora sakit ibumu, ora sakit bapakmu kan itu. Ini yang sering kita lakukan. Ini yang kadang membuat apa istilahnya? Mungkin kemarin saya cerita juga dan Bu Jami kayak gitu. Di dalam diri kita kadang kita pas jadi anak atau kita ada orang yang lebih di atas kita, itu kemudian dalam diri kita kan, dalam diri anak itu mereka berpikiran begini, apa iya tuh aku kok ngini banget, kok enak banget tuh gitu. Mungkin loh yang dalam pikiran kan, iya kok aku ini ya, jadi merasa bersalah gitu. Dan itu kalau nanti suara-suara itu kemudian dia tidak bisa bangkit, bahaya itu. Gimana? Artinya anak akan semakin menjadi semacam merasa bersalah sekali, malah jadi terpuruk. Kalau sekarang di Gunung Kidul mungkin ada beberapa kasus yang sampai bunuh diri. Kita nggak sadar mungkin sampai, kok adoh banget sampai bunuh diri. Dan ini pikiran-pikiran negatif yang kemudian dialog dalam diri. Kalau bawah sadar kemudian saya merasa bersalah. Beberapa kali itu 1 guru, 2 guru di rumah juga sama digitukan lagi. Artinya banyak ketumpukannya di sini kemudian, nah ini frustasi munculnya. Itu ilmunya Pak Guru BK. Nek Pak Yanto ora tahu. Makanya gua pilih ke Pak Yanto. Udah senang-senang minta ucap. Gitu. Nah ini yang dari bujukan kita penguatan positif segala usaha untuk mengaruhi murid, mengulangi suatu perilaku adalah satu untuk mengontrol murid. Jadi kita ada membujuk siswa, jadi gini loh, gini. Itu juga semacam ilusi sebetulnya buat kita. Jadi anak manut dikandani, saat itu ya saat itu saja. Atau mungkin saat itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin 1 hari, tapi kemudian balik lagi setelah nanti dia kembali kesadarannya, dia nggak mau apa jadi kan udah coba. Jadi dari dalam dirinya dia itu kemudian dia akan sadar lagi, dia sadar dan mencoba untuk menolak bujukan itu, nggak mau, nggak usah jauh-jauh. Kalau oleh anak pulau itu begitu, anak saya manut keadaan gini nih. Baru wis bapak wis ora mulai meneh gitu ya. Terus dolan lagi. Itu yang terjadi dan anak-anak kita juga sama. Jadi murid atau itu bisa jadi murid jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nek gurune ora ngandani, dia jadi bingung gitu. Jadi ketergantungan menunggu tidak dikandani istilahnya begitu. Enggak mandiri gitu. Jadi seperti itu. Ini ilusi yang itu. Jadi kemudian nih yang terakhir, kalau ilusi sudah
nggak mempan yang tadi sudah dengan bujukan nggak mempan, dengan rasa bersalah nggak mempan, dikontrol apa yang awal nggak mempan, ini kemudian kita akan memunculkan superioritas kita. Wong tua kok, wong dia luwih tua timbang kowe, saya akan memaksa. Ya, saya akan memaksa dia melakukan itu. Kowe itu manut to, aku ki luwih tua timbang kowe gitu. Ini yang terjadi. Nah, perilaku yang memaksa seperti itu kemudian tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan bahkan kadang nanti kalau sudah selesai saat itu mungkin sudah lulus misalnya, itu anak itu masih kemudian dendam, aku sengit dengan Pak Triyono, teringat terus itu gitu. Sampai dewasa gitu. Nah, itu buku siswaan. Inilah adalah ilusi-ilusi kontrol yang kemudian itu adalah ilusi dari kita. Mungkin ada yang sudah punya ilmu ini, sudah menerapkan, terus Pak Yanto mungkin sudah tidak melakukan itu gitu, atau Bu Maret ini, tapi yang lain sampun derek. Sudah belum Bu Irma? Belum. Sudah, tapi selama ini merasa dihapusi dengan ilusi itu, dan kita merasa berhasil gitu. Saya juga sama, ternyata ilmunya seperti itu. Ini saya belajar dengan Pak Saryanto. Ini sering Pak Saryanto. Nah, ini kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya kemudian memiliki kontrol? Kontrolnya itu ada di siapa? Kontrolnya itu ada di kita sendiri. Kalau di murid, ada di murid masing-masing. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Murid memaksakan, terus Pak ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini padanannya di sebelah situ. Teori kontrol atau pilihan itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan. Perilaku, kenapa dia berbuat seperti itu pasti ada tujuannya, dan juga dia pasti memiliki alasan gitu. Perilaku buruk itu pasti ada alasannya, ada tujuannya kenapa dia berlaku demikian. Nah, ada latar belakangnya, Pak. Nah, ini kemudian di stimulus respon itu yang orang lain bisa mengontrol, saya bisa mengontrol orang lain. Pada pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, dipaksa, dan di situ ada yang menang, ada yang kalah gitu. Tapi kalau di teori kontrol enggak. Tidak. Sebentar Pak Tri. Mungkin di sebagian pianton itu kan kadang memang berpendapat bahwa kita itu kalau misalnya memang kalau ngandani bocah itu harus halus lah, katakanlah tidak kasar, katakanlah halus. Tapi kan kadang banyak, mungkin ya persenannya banyak piantun itu begini, halus kadang anak ini kok betul gugu, kadang kan gitu ya. Ini terus terang ya, maaf, ini berbagi aja. Kalau misalnya nanti di saya tidak pas ya monggo masukkan. Kalau saya pribadi memang, maaf Bapak Ibu ya, saya memang sama BK, tapi mungkin saya beda dengan Pak Saryanto. Pak Yanto itu lebih lembut sekali. Kalau saya itu, maaf kalau saya kadang nggak apa ya, kadang kesabaran saya kurang. Tapi gini Pak, saya yang saya praktekkan itu gini, sama manggil anak itu kadang kalau apa ya, kita sharing di saya itu memang memegang teguh kejujuran. Jadi kalau anak itu tidak jujur, saya memang paling tidak suka. Bismillah, moga-moga kita istiqomah. Saya memang di diri saya berusaha jujur. Jadi saya dengan anak juga tak suruh jujur. Kemudian di BK kalau saya manggil itu gini, hanya teknik saya aja. Saya kalau manggil itu gini, kamu kalau intinya kalau ke BK saya udah di kelas itu saya juga ngomong, kalau saya panggil itu silahkan Anda jujur. Kemudian kalau saya manggil Anda, saya tidak sedang mencocokkan data. Saya tidak sedang mencari data, saya mencocokkan. Nah, jadi kadang saya tidak suka itu, ngapunten Pak Kepala, mungkin belum tahu. Jadi kadang anak itu nggak jujur, saya terpaksa
tak alus mboten gugu, terpaksa saya kadang gebrak meja gitu. Itu memang saya akui itu nggak baik. Tapi ini saya punya teknik itu Pak, karena kasarannya kalau dihalusnya tetap dia nggak muncul gitu loh. Tapi di saya itu kalau sudah seperti itu, anak itu saya omongi, saya dunungi dan sebagainya. Kemudian dengan bahasa tubuh, dengan penuh empati dan sebagainya. Anak ini ibaratnya tak los Pak, tak los dalam arti dengan penuh kasih sayang, udah tak tunjukkan dan sebagainya. Jadi gini Pak Non Sewu, yang saya sharing tadi itu memang kadang itu ilusi kita, memang keinginan kita seperti itu. Ya, jadi anak itu kadang nurut itu, ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ini selama anak saya dunungi itu banyak anak yang nangis dan menyadari begini-begini, kemudian yo besok kamu begini ya, terus terang ngapunten Pak Bu, saya dengan laki-laki aja saya juga sok gini, soalnya anak apa ya, ini tak anggap anak saya. Jadi ngapunten, mungkin sebagian orang itu apa ya Pak, tetap ada yang agak tidak bisa halus, full halus gitu loh. Monggo ini bagaimana? Non saya sharing aja. Ya, gitu. Jadi memang ya itu yang terjadi, memang tidak semua orang mungkin tidak bisa seperti itu. Nah, ini juga saya juga tidak serta-merta saya sudah seperti itu juga tidak. Cuma artinya begini, kita juga sharing ini ilmu, ini kan ilmu baru, ilmu baru dan ini. Jadi ketika ada ilmu baru, jenengan sudah punya ilmu yang sebelumnya dan sebagainya, monggo ketika ada ilmu baru siapapun kita, termasuk saya juga gini. Ketika ada wawasan baru, kita coba semeleh dulu, kita juga buka dulu wawasan pikiran kita. Nanti coba artinya biar itu tidak ada resistensi dulu, maksud saya gitu. Tidak ada resistensi tentang ilmu baru yang datang. Kita coba buka dulu. Nanti perkara nanti kemudian ini saya juga sedang mengilusi ya, dapat ilusi. Dan ya sebenarnya juga belum. Ya, artinya ketika ada ilmu baru kita nggak ngelihat siapapun itu yang menyampaikan dan sebagainya. Ini ada ilmu baru, kita coba buka wawasan kita coba niatnya belajar, dapat ilmu baru tambahan. Artinya gini, nanti perkara itu nanti apakah itu dipandang jenengan itu baik, ya nanti kita pakai, jenengan pakai. Kalau memang itu belum baik dan belum cocok, ya sudah, itu nanti untuk tambahnya itu untuk referensi saja kita. Itu saja gitu. Artinya ya sudah jenengan lakukan itu memang kalau sudah berhasil, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Dan ini adalah istilahnya untuk variasi. Jadi karena ilmu itu kan berkembang terus, dan ini juga kenapa kemudian ada teori stimulus. Pasti ada kelompok yang kemudian tetap kekeh dengan teori stimulus respon, ada tetap yang tetap kekeh dengan teori kontrol, karena berbicara dengan pengalaman empirisnya di lapangan itu masing-masing. Yang teman-teman yang di stimulus respon aku sudah berhasil kok, itu buktinya. Kan ngaten. Sementara yang teori kontrol juga saya juga berhasil, itu buktinya. Jadi monggo nanti silahkan yang kemudian yang mau pakai yang mana. Jadi kita tidak istilahnya dalam mengharuskan pakai itu. Cuman ini kemudian ini kan satu ilmu baru bagi kita. Mungkin teman-teman yang lain juga ternyata itu hanya ilusi. Siapa yang sudah tahu kalau itu ilusi? Kalau di teman-teman di teori kontrol itu kan ilusi. Dan saya, oh iya ya ternyata kenyataannya gitu. Ada gitu. Itu. Nah kemudian ini nanti kita akan bahas. Di sini ada disiplin positif, motivasi, hukuman. Nanti hukuman juga sama, ada penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, sampai nanti ke segitiga restitusi. Nanti kita sampai sana. Tadi baru awal ini. Jadi teori kontrol itu ini kaitannya dengan disiplin positif. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selama kita tidak ikhlas, tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mengontrol kita, apapun yang dikatakan orang lain, ya sudah, anggap ambil lalu gitu. Istilahnya kalau ekstrimnya, kalau bahasa Indonesia, anjing pun gonggong, ambillah berlalu kan begitu. Jadi, di sini ada makna disiplin di sini, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan. Jadi
mencapai apa yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang memang kita yakini, yang kita hargai itu dari dalam diri. Itu teori disiplin yang disiplin positif ini. Nah, kemudian di teori kontrol ini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ada alasannya tertentu. Jadi ada motivasinya kenapa orang itu berlaku seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak kenapa tidak mau masuk kelas, anak-anak kenapa rame, bergerak buruk itu, apapun perilakunya itu ada tujuannya, ada alasannya. Di antaranya itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ya. Ada yang itu yang dari luar, yang motivasi dari luar. Ada yang motivasi dari diri untuk menghargai diri sendiri. Kemudian dia juga ada yang kemudian memang yakin dengan nilai-nilai kebajikan universal, kebaikan yang secara umum itu kita yakini bersama, bahwa kalau memang di dalam forum seperti ini misalnya itu kalau saya itu rame itu nggak baik, itu kan nggak sopan misalnya, itu kan adalah kebajikan secara umum gitu. Jadi orang yang begitu maka kemudian dia tidak ini bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi dia sudah meyakini ada yang seperti itu, maka dia sudah melakukan disiplin positif dalam ruang badan dia juga tenang seperti itu. Itu contohnya tujuan perilaku begitu. Nah, di sini juga di disiplin positif ada model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang menang, tapi semuanya pemenang semua. Ini yang tadi yang berperilaku yang ini jadi sasaran, dia juga kita akan sebagai pemenang. Jadi ada berkolaborasi, menciptakan konsensus baru. Nah, ini yang kemudian di model berpikir menang-menang ini nanti kita akan lihat di sini ada 5 posisi kontrol yang ilusi tadi. Ada di sana penghukum yang suka menghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang posisinya kita itu sebagai teman atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, ini yang posisi yang paling tinggi kalau menurut teori kontrol ini, teori pilihan adalah posisi manajer, karena dia bisa itu semuanya bisa dari tidak. Dan realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebutuhan hidup tiap orang itu ada 5 kebutuhan dasar. Di sana ada bertahan hidup, penguasaan, yaitu kekuasaan, ya, menguasai sesuatu, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. 5 ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Jadi kalau kita lihat mungkin di tempat kita, anak-anak peserta didik kita mungkin di tempat kita yang sering bermasalah, menurut kayak kemarin Bu Jani, Bu Sofi, rasa kasih sayangnya di rumah kurang. Nah, dia tidak mendapatkan itu secara utuh, banyak gitu. Dibandingkan teman-temannya lain, dia porsinya kurang gitu. Nah, jadi kemudian muncullah perilaku yang lain yang kemudian seperti itu. Itu karena ada beberapa kebutuhan yang memang tidak terpenuhi seperti itu. Nah ini tulisannya makna disiplin. Sekarang makna disiplin. Ini makna disiplin. Jadi kalau disiplin itu apa itu disiplin? Secara umum dalam budaya kita, disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin yang selama ini kita pahami, mungkin ya, kita pahami dan berhubungan seperti ini. Jadi disiplin ini identik dengan tidak nyaman, karena kita diminta untuk kepada anak-anak untuk patuh, disiplin. Jadi apa ya? Bukan karena dia itu menghargai sesuatu, tapi memang karena dia disiplin, karena memang patuh. Jadi bukan untuk tujuan yang mulia. Anak-anak disiplin patuh mau baris untuk apresiasi atau ini, nah takut nanti dimarahi Bu Jaki atau dimarahi Bu Mul atau mungkin dibentak saya gitu. Sekarang cari aman, cari selamat. Sekarang lihat saya aja yang hati-hati anak-anak sini. Hati-hati takut kami Pak Triono betul aku. Ya sudah tahu kemarin kita bentar-bentar. Pak Triono dulu.
Ya, yes. Nah, ini kalau nilai-nilai kebajikan universal, kebaikannya secara umum, kita ini ada di apa istilahnya, di profil pelajar Pancasila sudah ada. Jadi bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan, nilai-nilai kebaikan itu diyakini seseorang itu intrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebaikan yang ada di profil pelajar Pancasila ada beriman, mandiri, nalar kritis, bineka global, gotong royong, dan kreatif dengan segala macam turunannya. Jadi mandiri atau beriman, bertakwa itu kan ada turunan yang lebih detail lagi. Entah itu misalkan yang lebih detail suka rajin sholat dan sebagainya, itu adalah turunan-turunannya. Berkebinekaan global itu masuk ke dalam, di sana ada tenggang rasa dan sebagainya, itu kan masuk. Saling menghormati, menghargai, itu kan masuk. Ini nilai kebajikan universal yang secara umum kita apa istilahnya, kita sepakati. Nah, ini teori motivasi dan hukuman perilaku manusia ya, dan restitusi, kita akan masuk ke sana. Wah, ini nah, ini teori motivasi. Ini di teori motivasi ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi kalau yang baik yang mana gitu? Nah, menurut jenengan yang baik yang mana? Yang eksternal atau yang internal? Nah, itu berarti sudah kesepakatan kebajikan universal bahwa kita yakin bahwa motivasi internal itu yang lebih baik. Ini kan ada motivasi eksternal, ada hukuman, imbalan. Yang internal itu adalah menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan sesuatu? Itu adalah motivasi internal. Ini yang kemudian kita pahami di sini sebagai tujuan disiplin positif, gitu Bapak Ibu. Dan ini yang kemudian dari Ki Hajar Dewantara di Merdeka Belajar itu menyampaikan begini, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan motivasi internal. Jadi yang jadi salah satu ruhnya Merdeka Belajar ini adalah ini, merdeka yang disampaikan untuk diajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi anak-anak itu belajar juga ada motivasi dari dia sendiri untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, yang sering kita lakukan itu kadang terjadi begini, apa namanya, kita itu dihukum bukan apa ya, kita sering memberikan untuk membuat ini ya, motivasi itu yang sering saya lakukan sebelumnya banyak, atau mungkin kita dengan anak yang kita lakukan itu dengan hadiah, apresiasi gitu. Tak kasih hadiah atau penghargaan, piala gitu. Nah, piala, hadiah atau piala. Ini kadang yang kemudian terjadi, kadang kita itu dihukum oleh penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Bahwa di sana penghargaan ini sebetulnya berlaku sama dalam tanda kutip dengan hukuman. Kok bisa? Dalam arti meminta atau bujuk seseorang melakukan sesuatu itu punya tujuan, ya ini dorongannya eksternal dan mau dapat hadiah. Bahkan dulu waktu JPK itu gini Bapak Ibu, ada lomba di TK saya gitu, ada yang juara 1, dipanggil lah, ada yang lomba itu misalnya juara 1, 2, 3. Nah
yang juara 3 dipanggil terlebih dahulu. Anaknya dipanggil suruh naik ke panggung sama orang tuanya. Naik, bangga anaknya. Asik, seneng naik. Kemudian di panggung dia dikasih piala. Kasih piala kan seneng. Dia teman-temannya nggak dapat, dia dikasih piala, dia seneng dapat piala. Ya, seneng. Nah, kemudian dipanggil lagi yang juara kedua. Nah, teman-temannya lagi ingin ya mulai yang belakang mulai kok aku nggak dapat tuh, ada yang juara gitu, ya, yang juara 3 naik. Nah, dipanggil yang juara kedua. Juara kedua dipanggil dikasih piala. Nah, begitu dikasih piala, yang juara 3 lirik, wih, dapat piala juga kamu gitu. Apa sampai bilang, Bu, kok pialanya dia lebih besar gitu kan? Nah, ini sudah mulai ini sudah mulai ini. Kemudian terjadi antara juara 3 dan juara 2, yang 3 mau merebut yang juara 2, jenis TK. Nah, itu terjadi. Nah, mulai terjadi, ini mulai gitu ditahan-tahan begini. Habis ibunya wis nyekeli. Yang juara 3 pokoknya yang juara 3 wis enggak, yang juara 2 juga wis nyekeli pokoknya ora oleh gitu. Panggil lagi juara yang pertama. Nah, juara yang pertama lebih gede lagi yang 2 ini. Nah, akhirnya rame lah di situ, ada satu piala yang kemudian jatuh sampai patah. Habis itu pengalaman dari itu TK kemudian jalan untuk mengadakan event kemudian sampai dikasih juara. Kalau belum juara semua gitu. Ya, juara semua. Ya. Karena memang ya seperti itu ternyata gitu ya. Didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Ya, selalu baik. Ya, tidak selalu baik ternyata ada yang seperti itu. Dan dari peristiwa itu ternyata sudah terlihat bahwa penghargaan itu juga bisa merusak hubungan gitu ternyata dengan teman-teman. Meskipun kalau anak-anak itu juga hanya sesaat ya, besok kembali lagi gitu. Nah, ini kalau orang dewasa kan memang beda ya, beda. Tapi kalau kita juga dengan anak-anak, kita kan juga nggak tahu. Mungkin di dunia pendidikan kalau kita sudah di anak SMP mungkin sudah berbeda alamnya dengan anak-anak itu. Tapi ternyata itu penghargaan tidak selamanya, tidak sepenuhnya juga efektif seperti itu. Ini. Kemudian kadang penghargaan juga ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bahkan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya kalau nggak ada penghargaan, nggak ikut lah, gitu. Jadi nggak mau, meskipun itu baik, bagus. Kreativitas lah, itu tadi merasa apik-apik, itu apa dia? Nah, gitu ya kan gitu. Nah, jadi motivasi intrinsiknya meskipun itu ada hal yang baik, kemudian tidak dilakukan. Beda kalau memang itu motivasinya dari internal. Itu dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian dengan program kebajikan bagaimana? Yang menurut teori ini, teori disiplin positif yang baik bagaimana? Di sini ada hal yang kemudian bisa kita lakukan ya, bentuk program kebajikan, kebaikan dalam memberikan apresiasi gitu, atau pengakuan. Cuman ada beberapa hal yang perlu diingat. Kita bisa memberikan pengakuan, ya, mengapresiasi, bisa kita berikan apresiasi secara khusus atau secara pribadi. Tidak perlu semuanya itu tahu gitu, 1, 2, pun harus semua ya tadi berikan itu semua, tapi bergantian. Jadi semua pasti dapat gitu. Yeah. Ada ininya masing-masing. Kalau di sekolah anak saya itu ada istilahnya student of the week. Jadi dia pasti akan mendapatkan ada kelebihannya masing-masing. Setiap minggu itu pasti ada anak yang dipanggil dan dikasih piagam. Ini anak rajin ngepel atau rajin menjaga kebersihan, anak yang rajin sholat duha gitu dapat. Nah, yang kemarin yang terjadi di tempat anak saya itu anak pulau beling banget ternyata. Keluarnya anak beling. Dan itu biasanya itu sampai di awal atau di tengah itu sudah dapat, ini sampai akhir itu belum dapat. Pengatek saking nyenelnya gitu kan, gurunya itu sampai berulang kali manggil. Oke, pas pertemuan wali murid kan.
hari Sabtu bulan, jadi saya datang beberapa kali, mesti pas saya pasti laporan, Pak, putranya kok gini nih Mas Munib kok begini. Iya gitu kan. Mungkin yang putranya jenengan buatan gitu. Karena orang beda. Enggak beda. Jadi sampai tempat pernah apa? Karena anak saya itu termasuk tangannya teritik, jadi ulangan aja nggak pernah ulangan itu kertas itu bersih. Dalam arti nek ulangan itu ada halaman soal terus belakangnya kosong pasti gambari. Itu anak saya, meskipun gambarnya gitu. Dan yang kemarin yang jadi terakhir itu yang jadi di surat ibunya gambarin apa? Palu arit. Itu, nah itu jadi bila ada sekian ibu nih terus ngaji. Ya seperti itu ya. Dan itu nanti ditunggu-tunggu. Kok kamu belum dapat student of the week? Ya nggak tahu, ustazah kok gitu. Dan itu jadi dan baru mendekati akhir semester itu baru dapat entah itu apa nggak tahu. Paling beneran paling carry mungkin saya tahu Jojo sudah dicim gitu sama ustazah ini. Sampai segitunya. Betul. Semua murid jadi bergantian, jadi semua punya ya, berprestasi, ya berprestasi di bidangnya masing-masing. Makanya mungkin kita suatu waktu sekali waktu mungkin kita bisa di kesiswaan kita, tapi kalau 328 juga lama ya. 380. Oh 384 ya. 384 setahun urung teh. 360 hari. Ya, per kelas itu mungkin kalau bisa di per kelas nih, wali kelas itu monggo nanti silahkan, jadi ya ada apresiasi pengakuan, termasuk kayak si Jani yang si Yuda yang seperti itu pun sudah mungkin perlu dia itu ya fokus pada proses beri pengakuan secara konsisten. Tuh, nah contoh pengakuan ini yang hal-hal yang kecil sebetulnya. Ketika situasi ada murid baru datang di kelas, kemudian ada anak yang menolong murid baru gitu. Misalkan di kelas 8 dia ada Janu, kemudian ikhlas rela mau saya aja Pak Bu yang duduk di samping Gembira gitu. Nah, ini kan jadi santai gitu. Dan tuh kepedulian, terima kasih meskipun seperti itulah hal-hal yang kecil tapi kemudian itu mungkin anak itu bangga dengan hal-hal yang seperti itu, dirasa sangat bermakna, lebih bermakna gitu daripada mungkin dikasih hadiah dan sebagainya. Itu mungkin lebih bermakna, apalagi di depan teman-teman. Nanti teman-teman yang lain pun juga perlakuannya sama, juga dia, oh ternyata aku juga, oh ternyata saya juga begitu. Dan kadang makanya kalau di kelas sekarang saya dipaksa sekarang. Awalnya dengan belajar ini, kemudian saya itu terpaksa dan dipaksa untuk saat niki teng kelas itu kemarin gumun Pak Tri kok apal jenenge bocah-bocah gitu kan. Saya karena dipaksa dengan belajar ini, kemudian saya harus ini si Abilaso, ini si Catur, itu si Ihsan dan sebagainya. Saya harus hafal satu-satu 8 kelas 8 itu semuanya. Yang susah masih yang cewek-cewek kadang harus pakai masker dan sebagainya gitu. Misalnya cowok-cowok sudah mulai datang, Ihsan, Satria dan itu mulai apa? Jadi sampai yang ada yang juga senang dipanggil para pani ya senang, Pak Ijo itu senang nih, Codot itu murid dengan Bu Ayu si Codot itu senang tuh, wah Pak maupun anu, lah gitu, senang anak itu, nek selama dia senang ya kita nggak apa-apa enggak kan nanti Koyo aneh kopling. Kopling sama ambak. Kopling. Oh 9C kopling. Ya seperti itu. Dipaksa apa? Pite. Nah ini. Nah kayak ini mungkin sedikit, mungkin kalau kita mau belajar ke sana, ini ada beberapa nih. Kalau menurut Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin. Kalau tadi ada yang mengatakan ini sanksi atau hukuman atau konsekuensi lah. Kalau bahasa lainnya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut jenengan apa? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, hukuman. Diminta pesat 15 kali, hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, kurang. Apa nih, hukuman atau konsekuensi? Nah ini nanti kita jadi bisa bedakan mana yang menurut konsekuensi. Saya sudah bisa udah. Ada yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali 10 menit terlambat ikut pelajaran PJOK Bu Mariati. Dereng nanti itu ya. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, coba kita lihat apakah kuncinya nomor ini. Kita lihat. Nah, ada yang hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, terus bedanya apa hukuman dengan konsekuensi? Kira-kira apa bedanya? Bedanya apa antara hukuman dengan konsekuensi? Jadi kan tadi sudah bisa mengatakan, oh itu hukuman, itu konsekuensi. Nah terus apa tuh bedanya? Hukuman fisik. Kalau konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan logika. Maksud saya anak-anak melanggar gitu langsung dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu kan pakai logika juga, itu misalnya tumpah kemudian membersihkan, itu kan ada logikanya, ada sedikit nyambung lah. Tapi kalau namanya hukuman seperti dipukul rata nggak tahu apa seperti dihukum. Sana sih. Apa masuk bahasa hukum? Apa masuk? Hukuman Pak masuk. Kalau hukuman itu dilakukan di sini karena melanggar aturan ya. Konsekuensi itu perbuatan yang tidak disengaja tetapi sudah merugikan orang lain. Oh Pak, ini yang diri. Oke. Kalau hukuman itu lebih ke perbuatan fisik. Lebih ke perbuatan fisik ya. Kalau konsekuensi yang fisik tadi tidak begitu. Ini pun kemarin tidak begitu berarti. Hukumannya fisik gitu loh, dalam pandangan saya itu fisik membuat apa ya? Ibu ini ucapan dengan kata-kata. Ya sayang ini. Ya, Kata-kata. Tidak berkaitan kata-kata. kalau tidak berkaitan dengan Pak Toto, tidak berkaitan langsung dengan yang pelanggarannya. Oke. Tanggung jawab. Konsekuensi tanggung jawab biar siswa itu bisa mengubah perilakunya jadi lebih baik lagi. Konsekuensi butuh tanggung jawab gitu ya. Firman, oke. Hukuman apa ya? Saya hukuman dari dia salah tapi bukan dari rasa tanggung jawabnya gitu gak sih? Oh, oke. Kita coba lihat apa sih perbedaan dari konsekuensi sama hukuman itu apa? Aneh kok. Itu perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ada yang tersakiti di sana kalau hukuman. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, ya ini fisik tadi ya, ada fisik untuk jangka waktu lama. Kayak gitu.
hukuman, tapi jangka waktunya pendek. Kalau hukuman itu karena anak biasanya membenci disiplinan. Kalau konsekuensi, karena dia memang suka dengan untuk hal-hal yang disiplin itu, maka dia sadar itu konsekuensi itu udah oke, tak bersihkan kan gitu, menghargai. Kalau hukuman ada, dia terpaksa itu, dipaksa gitu, push up gitu atau apa gitu sih. Ini kalau bahasanya sih karena ada stimulus tadi menumpahkan ada jelas, ada tanggapannya dia harus ngapain, itu konsekuensi. Kalau hukuman dia akan membentuk sebuah konsep diri yang buruk, karena saya salah gitu apa, pokoknya ya konsep dirinya bahwa saya itu orang yang nggak bagus, nggak baik gitu. Tapi ini kalau konsep diri yang baik ya konsekuensi. Dan hukuman juga ada membuat anak kemudian belajar untuk menyembunyikan salah itu, maka juga malah dia menutupi salahnya, menyembunyikan. Tapi kalau ini enggak, yang namanya konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi tidak menyembunyikan, ya udah palingnya itu salah, ya udah akan sebuah kesalahan. Dan di hukuman biasanya akan muncul di yang dihukum itu akan muncul rasa marah, itu rasa bersalah, bahkan mungkin dipermalukan di depan teman-teman. Ini yang sering terjadi, merasa tak dihargai. Konsekuensi enggak, dia kehilangan hak iya, juga tidak nyaman iya, tapi dia biasanya sementara hanya time out saja istilahnya. Ini bedanya antara konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang kita masuk nih ke tentang restitusi, Nah, apa hubungannya ini restitusi? Kok tidak restitusi? Pun nanti ada yang belajar tentang restitusi dari Pak Yanto mungkin gitu. Pulau kita Pak ini baru ini kita belajar di restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kalau dengan versi teknik coaching, mentoring itu restitusi itu hampir seperti itu. Jadi menjadi mentor ketika terjadi permasalahan, anak itu kita tidak apa istilahnya, ya kita jadi pendengar yang baik, kita hanya menggali apa yang ada dari mereka itu sendiri. Jadi kolaboratif ya. Solusinya bukan dari luar, tapi kita mencoba untuk menggalikan dari anak itu. Ketika dia berbuat salah, melakukan sebuah kesalahan, perbaikannya dari mana? Bukan saran-saran dari luar dari kita, bukan rujukan dari kita, bukan, tapi kita cuma memancing-mancing. Jadi pinter-pinterin, iya, memunculkan kesadaran dia. Pinter-pinterin kita untuk membuat kalimat atau apa itu, kemudian biar anak itu, oh iya, kamu harus bagaimana? Kalau misalnya seperti itu, benar tidak? Salah, itu kalau salah seharusnya bagaimana? Seperti itu kita mancing itu kan mentoring kayak gitu. Coaching itu seperti itu. Jadi menggiring betul Pak. Dan kita biasanya yang di luar itu Bapak Ibu guru atau kita sebagai orang luar itu menjadi pendengar yang baik saja, pendengar yang baik dan kemudian mengarahkan. Itu prinsip restitusi seperti itu. Jadi biarkan mereka itu mencari solusi untuk mereka sendiri. Kita hanya memandu mereka. Biarkan mereka nanti menjadi seperti apa. Nah, ini karena di hukuman itu akan memunculkan ini ya, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Jadi istilahnya ketika menghukum anak itu kemudian saya juga sendiri sering berpikir jadi anak itu nanti berpikir dia jadi identitas seorang anak yang benar-benar jadi identitas yang gagal-gagalannya. Anak-anak tidak nyaman, korban mendapatkan ketidakadilan, ya, seperti itu. Ini konsekuensi, nanti ada bedanya ini. Konsekuensi dengan restitusi sama-sama untuk membentuk pribadi identitas yang sukses, tapi berbedanya ada di sini.
Kalau konsekuensi tadi harus terjadi, kalau restitusi adalah pilihan. Jadi pilihan, tidak harus apa istilahnya harus ini, itu enggak. Tapi restitusi itu adalah pilihan. Nah ini konsekuensi itu tidak nyaman. Nah kalau restitusi ini menguatkan, beda nih. Ini perbedaan-perbedaannya. Murid kalau dihukum, murid itu tersakiti. Tapi kalau di konsekuensi itu tidak mendapatkan sanksi konsekuensi, tapi dia tidak tersakiti, tapi cuma juga tidak nyaman. Kalau restitusi, anak justru malah dikuatkan. Nah, betul, oke, dari dalam imajinasi. Kita naik motor itu restitusi itu bagus buatan kira-kira. Gampang buatan kira-kira. Perlu proses, betul Pak. Itu prosesnya. Ini jadi kalau ini ada peraturannya, kalau kita menghukum peraturannya adalah harus pakai sepatu hitam. Kamu harus pakai sepatu hitam. Ada kalau jika kita hanya tanya, apa coba peraturannya kalau pakai sepatu kan? Kalau kita mampu kamu melakukannya apa enggak? Nah, kalau restitusi kita mancing-mancing di situ. Apa yang kamu yakini kalau punya sepatu dan sebagainya, misalnya itu yang simbolis-simbolis seperti itu. Jadi apa kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini bagaimana kira-kira. Jadi kita hanya begini bertanya sama anak. Jadi anak jawabannya ada dari anak itu. Jadi, tidak membuat anak itu kemudian merasa bersalah. Ketika dia merasa bersalah, kemudian menjadi identitas gagal. Aku kok elek banget dan begini dan seterusnya seperti itu. Bahkan sampai frustasi. Dan nanti murid atau anak menjadi membenci peraturan. Nah, cirinya restitusi nopo? Nah, ada 9 ciri restitusi. Paling tidak bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ya tidak akan mengulang. Artinya besok kasih bagaimana gitu. Setelah kalau kamu melakukan kesalahan ini yang saya lakukan dengan anak-anak juga sama. Di kelas yang saya ajar, kemudian mungkin kalau dengan cermati di kelas yang saya atau jamnya saya itu anak-anak sudah mulai jarang yang kemudian telat gitu. Telat masuk kelas dan sebagainya, tidak banyak yang keluar. Itu karena saya mencoba tak terapan apa iya atau itu saya juga apa iya atau gitu. Nah, itu misalkan belajar dari kesalahan. Kemarin di kelas 8C anak buahnya Pak Sega ini banyak sering kali gitu ketika masuk kelas mesti 11 orang, 10 orang itu masuk pas jam pelajaran itu bukan hanya jam saya, jam yang lain juga sama. Mesti anak cowok-cowok itu segitu banyak. Akhirnya kemarin kita sudah buat kesepakatan sejak awal semester. Kalau telat pokoknya minta maaf, tapi minta maafnya tadi itu pakai bahasa Jawa. Kalau tadi kenapa pakai semua di sana? Karena itu sudah kesepakatan kita kalau yang membuli, karena di kelas 7A itu bullying itu banyak sekali, itu sering banget dan itu pada komplain Marvel, Ibran. Itu hanya kemudian kesepakatan langsung besok lagi, karena di sana di kelas 7A ada di jam saya itu saya bentuk ada duta bullying. Jadi kelas 7 itu masih gampang diajak kerjasama. Nanti kalau ada yang membuli dicatat beneran Bapak Ibu. Betul. Yakin dicatat. Yang pertama itu banyak. Kemarin itu pas awal saya bentuk, besok aku jadi duta bully. Ada 11. Pak, semua tujuan itu Pak banyak. Enggak apa-apa ini aja. Habis itu siapa lagi yang menjadi duta bully ketika sudah seperti itu, temannya itu tidak usah dituju sudah, Pak, saya saja Pak yang jadi duta bully. Ternyata sudah begitu. Ada kemarin sudah si Aldo, Kemi gitu, terus si terakhir tadi siapa secara itu saya lupa namanya kemarin. Mereka suka mau gitu dan ikhlas itu dan nulis langsung jam saya selang 2 hari biasanya kalau Selasa dengan Kamis, nanti Jumat berarti besok ini ya hari kalau Kamis berarti besok Selasa ya laporan ya, nunggu Selasa saya sudah nggak usah satu Pak minta itu untuk saya datang Pak Niki Pak gitu. Kenapa? Udah banyak. Kalau besok kalau kurang. Kalau di kelas 8C itu tadi datang 10 tak suruh minta maaf pakai bahasa Jawa.
susah gue hari ini ternyata, nggak bisa anak-anak itu. Bahasa Jawa ini apa ya? Jadi dan ternyata habis itu lumayan karena nggak bisa bahasa Jawa, campuran nggak apa-apa. Ternyata juga susah Pak, ngewel gitu. Ternyata minta maaf aja biasa kan sama teman-teman kamu, nggak apa-apa. Gitu. Ternyata susah juga pakai bahasa Jawa. Dan setelah itu karena bareng, berikutnya karena dia sudah kesepakatan begitu, ya sudah. Ternyata saya tidak tahu entah itu motivasi karena takut untuk untuk minta maaf lagi di depan kelas supaya bahasa Jawa nggak bisa, atau motivasi yang lain saya nggak tahu. Yang jelas dari kesepakatan kelas itu yang kemudian kita sepakati bareng itu kita tulis, memang ada kertasnya sudah kita tulis dan ada perwakilan yang tanda tangan ketua kelas, pasti setiap kelas lalu tanda tangan kesepakatan yang dibuat sehingga mereka sudah sadar masuk seperti itu yang terjadi. Jadi saya tidak usah terlalu banyak. Itu langsung kemarin di beberapa kelas juga sudah telat Pak, telat. Termasuk saya juga di apa istilahnya di gym sama anak-anak. Pak, telat loh Pak, telat Pak. Itu saya masuk telat itu sampai 15 menit, 20 menit ketika mungkin di ruang berusaha ngobrol dan sebagainya, masuk kelas telat, anak-anak sudah di sana langsung wah telat gitu anak-anak itu. Konsekuensinya enggak Pak? Iya sama, saya juga harus. Iya, saya juga ngomong dengan bahasa Jawa. Ketika saya ngomong dengan bahasa Jawa, artinya nopo Pak? Ternyata bahwa tadi kali gatosanipun itu anak-anak nggak tahu loh. Bahasa Jawa kali gatosanipun nopo Pak? Itu nggak tahu Bu Irma. Aku tahu. Kan masuk lari-lari nyuwun kali gatosanipun sekedar nggih ngapunten Pak Guru niki wau telat dan sebagainya bla 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 bla. Kan juga konsekuensi karena ya harus begitu. Tidak contoh. Nah ini ciri-ciri residius. Oke, kita lanjutkan lagi di. Nah ini keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu yang dibuat mulai dari peraturan kelas. Memang berangkat dari peraturan kelas itu, kemudian peraturan kelas digali dari anak-anak sendiri. Mereka yang buat, termasuk sanksi nggak piket dan sebagainya. Biasanya mereka punya peraturan. Kemudian muncul keyakinan kelas. Kalau itu terbentuk dengan baik, nanti akan muncul lingkungan yang positif di kelas itu. Kalau semua kelas melakukan hal itu, tentu akan membuat lingkungan positif yang lebih besar. Satu sekolahan akan menjadi sebuah budaya. Nah, pertanyaannya, kenapa keyakinan gitu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan yang kita usung? Gitu. Nah, ini karena kalau kita punya keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu kalau keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Saya yakin kalau ini nanti jadi punya keyakinan bareng-bareng sudah diyakini. Satu keyakinan itu yaitu tadi kebajikan yang nilainya universal, diakui bareng-bareng semua. Ini akan memunculkan. Nah, kalau bagaimana kemudian membuat keyakinan kelas, monggo dengan punya masing-masing. Silahkan monggo kalau membuat keyakinan kelas, tak kira nanti dengan terutama para wali kelas itu kalau mau membuat keyakinan kelas bareng-bareng, kesepakatan kelas silahkan dicoba. Sinten yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ada. Bu Sofi, siapa Bu Sofi? Bu Irma, yang lain? Bu Jami? Pak Jaya? Belum, Pak Siga? Nah, monggo kalau mau dicoba. Kesepakatan, jadi kalau mungkin bahasa sederhananya apa gitu? Kayak kontrak belajar lah. Ya, komitmen bersama. Yang biasanya kalau kontrak belajar itu kan di awal semester. Biasanya begitu. Yang belum monggo enggak harus di awal, di pertengahan juga sama masalah. Kenapa? Untuk apa? Nanti keyakinan kelas itu paling enggak bisa mencukupi untuk apa ya? Kebutuhan dasar itulah. Kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar: kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan,
5 posisi kontrol sekarang ini Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi kita akan bahas sedikit tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Cirinya apa 5 posisi kontrol itu? Nah, cirinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu, ini yang menghadirkan kontrol dari luar, ya, dan ini biasanya akan membentuk identitas gagal pada diri siswa. Dan ini kan cermati kita cermati, kita posisinya di mana? Kita posisinya di mana? Dengan yang tahu jawabannya diri kita sendiri, nggak usah disampaikan. Oh, penghukum. Ya. Penghukum. Siapa yang jadi penghukum, siapa yang membuat merasa orang bersalah, siapa yang sebagai posisinya sekarang posisi teman atau pemantau. Nah, itu posisinya itu. Nah, ini yang paling tinggi ada di posisi manajer. Ini kok cirinya? Sering mengajukan pertanyaan, ya, apa yang kita yakini, dan manajer itu menguatkan pribadi orang, ya, untuk memperbaiki dan sebagainya. Makanya kalau dalam perusahaan manajer itu posisi penting gitu. Dia posisi penting dan gajinya besar gitu. Lebih dekat dengan direktur dia manajer gitu. Nggak ada direktur, ada manajer masih jalan gitu. Masalah itulah karena manajer posisinya seperti itu. Yang bisa mensukseskan jalannya perusahaan ya manajer itu. Direktur yang lebih lagi tinggal kalau direktur itu bisa memilih manajer yang baik, perusahaannya akan jalan dengan baik. Kalau direkturnya nggak bisa memilih manajer yang baik, ya udah hati-hati. Manajernya kok jadi penghukum, salah sih, orangnya tinggal bisa dimarahin. Bisa. Oke. Nah, segitiga restitusi itu ini ada 3 hal di segitiga restitusi ini yang ciri khasnya ada validasi tindakan, ada menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini yang dalam teori disiplin positif ini segitiga restitusi ini berperan penting untuk menyelesaikan anak-anak yang bermasalah. Kemarin misalkan si Satria yang berkelahi misalnya gitu, itu bisa kita coba dengan ini, atau besok nggak usah karena kemarin itu kasusnya sudah lama, besok tunggu kasus yang lain monggo. Ampun ya, nggak usah, ya kan? Ini kasusnya seperti ini. Kemarin Pak Sekda sudah saya kasih videonya, Bu Mulyani juga sudah, nggak tahu lihat apa enggak. Ini yang pertama di segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Biasanya di sini di bagian menstabilkan identitas itu guru akan berkata berbuat salah itu hal yang wajar. Saya juga pernah melakukan itu. Gitu. Jadi untuk membuat anak itu merasa salah itu juga hal yang positif sebetulnya, tidak serta merta itu karena itu tidak dihadiri gitu. Ya, jadi kita tidak seperti ini adalah beberapa contoh kalimat, mungkin juga secara tidak sadar kita sudah melakukan ini gitu, sudah melakukan ini gitu. Nah, kita sering, saya tidak tertarik siapa yang benar siapa yang salah gitu, yang penting saya ingin menyelesaikan masalah gitu. Kadang kita melakukan itu, cuman itu adalah bagian dari segitiga institusi, namanya adalah menstabilkan identitas ya. Biar anak itu punya pikiran positif terhadap dirinya apa yang dilakukan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, karena setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada tujuannya kenapa dia melakukan itu. Nah, ya. Apa yang ingin dia penuhi dari situ? Karena ada basicnya. Biasanya ini, kalau itu biasanya cirinya yang ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu demikian. Oke, sabar banget nggak sih ini? Sabar ya, Pak Arinto. Mau
dengan saya, kelas yang ideal, kamu ingin jadi anaknya seperti apa gitu, apa yang kamu rasakan seperti itu. Dan ini sebetulnya tidak hanya dengan murid kita bisa praktek dengan anak kita. Kalau kita juga ingin mau mencoba gitu dengan anak kita, ini segitiga restitusi. Sudah sampai yang bagian akhir. Kira-kira ada yang disampaikan dari refleksi yang sudah kita lakukan, kita pelajari bareng. Monggo bisa ada yang menyampaikan ini sesuatu. Kira-kira dari yang sudah kita belajar bareng ini 1 jam ini. Besok kira-kira dengan muridnya, dengan anak didik kita di kelas kira-kira bagaimana? Apa ini buat Bapak Ibu kira-kira mungkin tidak dilaksanakan? Mungkin. Ribon? Butuh energi yang lebih besar. Nah, kenapa Pak Adita butuh energi yang lebih besar? Kalau biasanya kan kalau masalah dengan cepat menurut bayangan kita kan Hukuman, iya. Tapi itu kan bukan dari jalan itu kan dari dulu kan juga membutuhkan refleksi yang betul. Iya, gitu. Kesabaran. Mungkin ada pertanyaan. Berarti hukuman itu tidak boleh, menghukum itu tidak boleh. Boleh betul? Boleh gimana? Boleh itu alat memberikan hukuman. Jadi istilahnya menghukum itu boleh, tapi istilahnya itu adalah langkah yang paling akhir dengan sangat berpaksa. Sangat berpaksa akhir. Nah, menurut teori ini seperti itu. Menghukum itu adalah yang paling Yang ini bagus sih Pak. Karena kita membutuhkan strategi bagaimana. Nah, itu yang sulit mungkin yang dimaksud atau membutuhkan energi yang sangat besar. Kita mencontoh Pak Rion strategi. Rion dulu terus itu tujuannya. Emang itu proses pelan-pelan Pak. Iya, nggih, Ibu Jasmine. Jadi ini segitiga restitusi yang seperti ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan itu tidak harus urut kok. Itu bisa bolak-balik dan sebagainya, maksudnya situasional gitu. Tapi prinsipnya 3 langkah itu terlaksana semuanya. Kalau nggak harus sampai 3 langkah itu sudah teratasi ya sudah bagus. Kalau sampai harus 3-3-nya sudah. Nah ini seperti itu. Nanti silahkan yang baik kalau ini memang jenengan mau coba praktekkan silahkan. Kalau masih jenengan coba bandingkan diempirikan dengan yang jenengan yakini selama ini silahkan dicoba. Memang ini efeknya akan tidak langsung terlihat, butuh yang lebih lama, beda dengan buku gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi slide yang terakhir dan hujan. Kira-kira kalau ada yang disampaikan betul? Ada betul? Oke Pak. Oke Pak, saya. Kami rasakan ketika di kelas dan di luar kelas berbeda itu aja. Jadi kita ketika menghadapi di dalam kelas kita sudah menangkap materi, ada yang ujian dan sebagainya. Itu rasanya kita kayak gimana ya? Dengan anak-anak seperti itu. Tetapi setelah keluar, anak-anak menyapa, kemudian kayaknya baik itu sudah lepas tuh tadi. Iya. Tidak lupa. Oh iya. Padahal di kelas sama rame kan gitu Pak. Rame malayanya kan gitu. Tapi di luar udah Tapi senang gitu tuh. Tapi ketika di luar anaknya juga di luar terus anak berlaku Baik. santun, Iya. baik gitu. Jadi anjali sing di kelas hilang gitu. Iya. Kalau kelakarannya gini Pak Jayadi yang kayak gitu. Jadi kemarin saya sampaikan juga kayak anak-anak yang di kelas itu rame, itu salah satunya sebenarnya itu sudah menandakan dia kecerdasannya dia, bahwa anak itu pengen belajarnya itu pengen dengan rame seperti itu. Kan yang rame tidak banyak, artinya hanya anak-anak itu saja. Jadi anak itu saja yang kemudian kita harus mencari strategi buat anak yang seperti itu, cara belajarnya bagaimana. Kalau yang rame itu biasanya berarti anak-anak yang cerdas dengan linguistik, atau bukan linguistik, atau mungkin interpersonal. Anak yang ramai itu biasanya
itu temannya banyak. Jadi interpersonalnya bagus, dia gampang untuk dengan siapapun baru kenal pun ngobrol langsung nyambung, mudah bergaulnya. Anak-anak yang seperti itu yang kita pikirkan bagaimana biar kecerdasannya dia yang interpersonal itu mudah bergaul dengan ini dikembangkan. Nah, itu yang harus kita cari di sana. Tapi memang itu butuh. Nah, tidak bisa serta-merta langsung kita dicoba dengan begini. Kalau kita biasa ada yang makanya di beberapa kelas sudah mungkin ini yang sebenarnya sebaiknya nanti teman di BK juga kita minta bantuan BK, kita kerjasama dengan BK, ada mencari gaya belajarnya anak, ada yang audio, yang visual gitu kan, ada yang kinestetis. Kalau anak-anak yang visual itu yang audio kan ketika kita ceramah itu yang audio enak saja dengarkan asik, tapi yang enggak yang kinestetis nggak nyaman, bahkan akhirnya karena terpaksa takut tadi akhirnya tidur. Seperti siapa tadi contohnya catur di kelas 8 apa ya, 8 atau 8 bit catur itu gitu. Kemarin saya tes itu dengan tes kecerdasan, ternyata dia tinggi di bagian kinestetis. Jadi saya tanya, Tur, bener Tur, kamu di olahraga dan sebagainya kamu senang? Mampu di situ? Iya Pak. Oh lah, berarti makanya gue aku pulang, aku ngomong gini dengan tulis dan sebagainya tergambar di papan tulis, atau saya ceramah ngomong itu, gue nggak nyaman, kamu diem, terus gue ngantuk-ngantuk, gih Pak, jadi gue pengen gih Pak, jadi gitu. Nah, makanya, tapi kemudian, dan terus bagaimana solusinya? Ya kita harus mencari cara, khusus untuk anak seperti itu bagaimana. Yang ini yang kemudian sebetulnya kita butuh ada satu setiap, mungkin entah itu setiap saat atau momen di ruang guru kita ngobrol, jadi nek lagi kelas ini atau jenengan best practice-nya apa, itu yang kemudian kita jarang sharing itu. Nah, mungkin Pak Jadi butuh Pak Tri sampean teng kelas 10A apa atau sing wis dengan atau saya juga tanya Pak Jadi di kelas 8A yang banyak anak yang itu bagaimana ketika anak sholat duha jauh nyambung kan, seperti itu yang kadang kita belum kita lakukan. Di depan bisa saling sharing, atau mungkin ada satu memang pertemuan rutin 1 bulan atau seminggu, 2 minggu atau 1 bulan sekali untuk best practice sharing membahas tentang anak-anak, atau itu mungkin sudah bisa. Jadi akhirnya dari yang saya amati itu bagian anak yang ramai senangnya di luar. Jadi ketika saya ajak sholat juga iya gitu. Nah itu Pak, makanya berarti coba jenengan, ya kadang kita terpaksa, karena kalau saya misalkan itu kalau saya kayak saya tes sendiri, saya tes itu cenderungnya visual, saya orang yang visual. Kalau konubah saya nggak suka gitu. Dan kalau lihat anak-anak seperti itu, anak itu berarti natural suka di luar. Mungkin Pak Jayadi tidak suka yang seperti itu, karena nggak nyaman melihat anak yang seperti itu kan. Tapi kan kewajiban kita sebagai seorang guru, mau tidak mau kita harus melayani, karena kita kalau kata Bu Jami kita jualan jasa loh. Kita jualan jasa, kita harus ya kita harus belajar itu. Nah itu kalau kita nggak belajar itu, lah gimana melayani yang seperti itu? Karena anak-anak ternyata memang beragam. Gitu, maka beragamnya itu akhirnya di kelas itu ya akhirnya ya kalau nggak mau perhatikan ya diam aja, nggak usah ramai. Nah itu ya. Ini cuma sebentar diam terus habis ini lagi ya, makanya. Nah itu nanti yang tadi sebetulnya di sana sama Bu Neni kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi Pak Jayadi. Nanti di kurikulum Merdeka nanti mungkin teman-teman yang sudah belajar nanti bisa berbagi juga. Jadi pembelajaran diferensiasi, di proses belajar itu ada pembelajaran proses, apakah yang mau dikhususkan, dicabangkan di sana diferensiasi itu ada di prosesnya atau produknya atau apanya itu penilaiannya sebagainya itu bisa, atau mungkin campuran itu bisa. Kalau anak-anaknya seperti itu bisa dicek yang suka di situ. Nanti berarti misalkan ada anak yang suka video, membuat dengan ulangan dengan video, dengan laporan atau nulis itu atau ada yang dengan lisan itu. Jadi ini 3 itu bisa dikelompokkan dengan asesmen diagnostik istilahnya di awal. Dites dulu secara sekilas, dikelompokkan anak-anak yang suka dengan video, dikelompokkan video. Anak-anak yang suka membuat tulisan dengan tulisan, anak-anak yang suka dengan lisan dengan lisan. Jadi nanti ulangannya
atau selama proses pembelajarannya dia dengan metode diferensiasi variasinya itu mumet melih itu apa itu. Ini memang itu energi kita di situ yang lebih besar. Kita harus belajar mau nggak mau harus belajar memang seperti itu. Kalau kita nggak mampu ya kita punya komunitas MGMP di tingkat sekolah dengan teman-teman kita bisa saling sharing. Pelan-pelan memang ini hal yang baru atau mungkin ya bagi kita baru bagi yang lain sama gitu. Ada gitu Pak J, nanti kita bisa sharing-sharing banyak. Ini saya yakin yang lain itu pengalamannya banyak. Pak Yanto, mungkin kalau Pak Kepala juga dulu di selama jadi guru juga banyak yang luar biasa. Anten lain yang disampaikan nggak ada, saya cukupkan sekian. Mungkin besok kita akan pelatihan lagi yang lain. Bu Sofi, Bu Mul sudah siap untuk mengibaratkan yang Google yang Tech. Ada kewajiban mengibaratkan bekerja. Ada nanti Bapak Ibu guru. Terus termasuk Pak Asega tadi kemarin tadi minta misalkan ada untuk pelatihan untuk yang IT-nya tuh apa Pak Asega buat website ya, websitenya. Jadi kemarin kita sudah belajar buat websitenya, tinggal dioptimalkan gitu. Nah nanti kita pelan-pelan gitu. Nah begitu ya Bapak Ibu, kita sudah mulai merancang, tim RKS sudah segera bergerak lagi. Nanti kita akan bergerak merancang workshopnya apa saja. Kalaupun kita nggak mendatangkan dari luar, kita sudah punya teman-teman yang mumpuni. Nanti bisa in-house training meskipun kita nggak ada penghargaannya, tidak dihonori gitu, nggak apa-apa. Nggak usah pikir honor, nggak usah pikir koin gitu istilahnya. Pikir poin saja, poin untuk kita sendiri dan untuk teman-teman. Poin itu ikut dari belakang, entah dari mana datangnya itu aja. Gitu. Atau gitu. Pak. Selama di kelas itu saya tidak nyaman dengan anak itu. Setiap di mejanya itu, depan meja itu kan minuman. Sekarang kalau jam saya suruh masukkan ke laci, karena setiap saat glegep enak ya, bukan angkringan aja. Saya kan ya enggak. Tolong paman yang lain di dalam kesopanan nggak ada. Saya setiap jam saya, ya maaf kalau yang lain di sini monggo, next saya di depan mejanya minuman apapun saya terus masuk kan biasa juga ngambil makan milih kan. Nah, itu kan itu naik pendidikan kesopanan nggak ada. Koyan angkringan loh ya. Maaf ini nanti tolong ada satu pemahaman. Nek lainnya mau ngisikan monggo, nek saya setiap jam pelajaran di atas meja makanan apapun itu juga mengganggu. Lupa. Nah itu kan baru itu coba kan pun dengan dua selama itu sudah buat kesepakatan pun ya saya nggak apa-apa di pelajaran ini atau pelajaran yang lain nggak apa-apa, yang penting ya tidak nyaman dengan itu. Yang penting tadi kalau menurut ini kita sudah buat kesepakatan karena secara kebajikan universalnya itu nggak sopan dan sebagainya. Bahkan kelas saya juga sama masuk ke sampingan rasa ngombe, selama jam saya 1 jam 2 jam pelajaran 3 jam pelajaran ramati lah ekstrimnya gitu. Nah itu sudah jalan gitu ya. Anak kalau materi sebelum dia belum masuk saya sudah lihat di mana itu langsung langsung beda selama pelajaran. Karena dulu waktu awalnya itu kan karena setiap mau minum diizinin. Ya, dari awalnya itu sudah penanaman dasarnya dakwah dari situ. Makanya kita mau ubah itu kan ya sedikit semua itu kan akhirnya kan ada ini kemudian kita evaluasi, itulah yang terjadi. Ya memang harus seperti itu, kemarin seperti itu dievaluasi kurang baik ya, kalau menurut ya kan bisa kita revisi itu bisa lebih baik gitu Bang. Itu sudah bisa pun praktek tau berarti yang ini itu pun praktek gitu kan. Berarti ini waktunya tinggal 5 menit. Pak Kepala nanti cukup buat jawaban. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat panjenengan. Jadi saya cukup sekian, kalau banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.